Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Selasa 17 Januari 2023. Para kepala desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Walaupun aspirasi yang disampaikan kepala desa beragam, mereka sepakat soal satu hal, yaitu menuntut perpanjangan masa jabatan 1 kali periode menjadi selama 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Belum lama ini, ribuan kepala desa melakukan aksi di DPR. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun untuk 1 kali periode. Sementara untuk periode, para kepala desa tidak menuntut ada perubahan. Artinya, jika diasumsikan seorang kepala desa menjabat di wilayahnya selama 3 periode berturut-turut, maka dia akan memimpin selama 27 tahun. Luar biasa lamanya untuk sebuah jabatan. Meski isu ini sebenarnya sensitif serta menyangkut kepentingan publik, tetapi mayoritas partai politik DPR tidak banyak berani bersuara. Para kepala desa malah mengancam menghabisi suara partai politik yang tidak mendukung aspirasi mereka. Ayak-ayak wah ini kepala desa ini, pakai mengancam segala macam. Benarkah para partai politik takut atas ancaman itu? Dan mengapa tidak banyak masyarakat yang mengecam tuntutan para kepala desa? Sementara dibandingkan isu perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan periode jabatan presiden, partai politik dengan lantang menolak itu. Tentu, dalam banyak aspek tidak bisa disamakan antara masa jabatan maupun periodisasi antara jabatan kepala desa dengan presiden. Tidakkah masa jabatan kepala desa juga hal yang riskan bagi kesejahteraan masyarakat? Bayangkan, jika seseorang memimpin selama 27 tahun, benarkah makin sejahtera sebuah wilayah? Benarkah dalam 1 periode masa jabatan selama 6 tahun masih kurang bagi seorang kepala desa untuk banyak melakukan perubahan di desanya? Kita buka beberapa fakta dalam Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Ada sebuah ungkapan bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Meski tidak semua pemegang kekuasaan itu korup, tidakkah kita berpikir bahwa semua dalam hidup ini ada batasnya? Siapa sebenarnya yang melontarkan gagasan awal mengenai hal ini? Ada polemik yang mengemuka. Meski begitu, Presiden Joko Widodo dan PBNU menegaskan tetap berpegangan pada Undang-Undang Desa. Menjelang pemilu, menyisipkan kepentingan merevisi undang-undang ini sebenarnya bukan perkara penting. Jauh lebih penting mengukur, memonitoring, serta mengevaluasi alokasi dana desa yang sudah dan sedang berjalan. Apakah realisasinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ataukah tidak berimbas secara signifikan? Berdasarkan data yang diperoleh, lontaran isu perpanjangan masa jabatan kepala desa disampaikan oleh Menteri Desa, Bapak Halim Iskandar. Beliau menyatakan hal itu saat pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah dan DIY di Sleman tahun 2022 yang lalu. Bisa kita perkirakan, usulan itu mendapat dukungan. Buktinya, tak lama setelah ide itu disampaikan, para kepala desa melakukan aksi di depan gedung DPR.
Mereka meminta ada revisi undang-undang desa, utamanya soal masa jabatan. Tentu para wakil rakyat melihat ini peluang meraih dukungan dalam pemilu 2024 mendatang. Mereka bakal berebut suara dari arus bawah. Adapun Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau dikenal dengan APDESI menyebut ada parpol yang menawarkan supaya mereka mengangkat isu perpanjangan masa jabatan. Muhammad Asri Anas yang menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi menyampaikan bahwa APDESI berkepentingan mengajukan revisi Undang-Undang Desa. Ada 8 isu yang akan diusulkan. Namun tidak ada satupun yang meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa itu. Masuknya isu ini secara kasat mata bisa dilihat. Dari pertama dilontarkan oleh Menteri Desa yang tidak lain menjabat salah satu ketua DPP PKB, Pak Abdul Halim Iskandar, merupakan kakak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Alasan memanjangkan masa jabatan, yakni 2 tahun awal kepemimpinan Kades, merekonsilisasi akses Pilkades, sehingga anggapannya 2 tahun tidak bisa optimal melakukan pembangunan di desa. Tapi separah itukah faktanya? Masyarakat desa kita itu bukan orang yang mudah dipanas-panasi, mudah dikompori, mudah diadu domba. Kita ingat perseteruan Pilkada DKI 2017 maupun Pilpres 2014 dan 2019. Perseteruan keras ya hanya ada di sosmed. Dalam kehidupan nyata ya tidak terlihat sama sekali. Memang ada yang benar-benar konflik keras, tetapi bisa disebut kasuistis. Isu masa perpanjangan jabatan kepala desa langsung disambut Komisi 2. Bahkan surat pengajuan revisi Undang-Undang Desa telah dikirimkan ke Badan Legislasi untuk menjadi prioritas pembahasan. Yang penting untuk didengarkan apa yang disampaikan oleh PBNU Muhammad Safi Aliha. Permintaan perpanjangan itu berlebihan, malah menunjukkan keserakahan atas kekuasaan. Ini mestinya menjadi refleksi pada semua pihak, utamanya para kepala desa. Benarkah masa jabatan 18 tahun itu tidak bisa apa-apa? Belum banyak berbuat, terlalu pendek. Bandingkan dengan jabatan presiden yang harus memimpin lebih dari 280 juta jiwa dengan problem yang lebih kompleks. Bahkan dalam satu periode masih 6 tahun saja, lebih panjang masa jabatannya dibandingkan masa jabatan kepala daerah maupun presiden. Jika kita menemukan seorang kepala desa mengaku satu masa jabatan belum banyak berbuat, itu tandanya dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak mampu untuk menjadi seorang kepala desa. Apapun alasannya, selain 6 tahun itu waktu yang cukup untuk membuktikan beberapa hasil kinerjanya. Juga adanya dukungan alokasi dana desa semestinya menjadi titik pijak membangun desa. Sekarang saja dengan masa jabatan 6 tahun selama 3 kali, tidakkah itu membuat regenerasi tidak jalan? Seharusnya kita disodori diskursus yang mencerahkan tentang jabatan kepala desa. Itu tandanya ada peningkatan demokrasi di desa. Tapi melihat fakta, ribuan kepala desa datang ke DPR hanya untuk menuntut perpanjangan masa jabatan. Itu adalah sebuah kekonyolan. Dalam agama Islam,
kita diajarkan untuk tidak meminta jabatan. Juga meminta jabatan saja tidak boleh. Apalagi meminta perpanjangan masa jabatan. Itu semacam peringatan bahwa kita bisa lupa gara-gara kekuasaan. Kita tunggu. Adakah rekan-rekan kepala desa yang berani bersuara meminta agar dorongan memperpanjang masa jabatan Kades untuk diabaikan saja? Kita percaya masih banyak kepala desa yang bekerja penuh keikhlasan, penuh dedikasi, penuh loyalitas demi warga desanya. Bicaralah Pak Lurah, jangan hanya diam. Mereka yang menuntut perpanjangan masa jabatan bisa disebut lupa diri. Jabatan itu amanah. Dan setiap amanah bakal dimintai pertanggungjawabannya. Semakin lama masa jabatan seseorang, maka berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Untuk teman-teman yang bukan siapa-siapa, mari suarakan untuk tolak usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. 6 tahun itu sudah cukup. Apalagi bila terpilih kembali, tidak ada alasan kehabisan waktu membangun desanya. Sampai ketemu di episode Om Ben, Opini dan Beni minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.